Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang seberapa kuat Monkey D. Garp yang dijuluki sebagai pahlawan angkatan laut. Tidak tanggung-tanggung, kita akan mengulik si kakek tua ini dari hal mendetail tentang dirinya, terutama tentang kekuatannya yang digadang-gadang setara dengan Goldie Roger pada masa lalu. Nah, pada pembahasan kali ini, kami memiliki sedikit teori tentang kekuatan Monkey D. Garp. Namun perlu diingat, beberapa poin yang akan kami sebutkan nantinya adalah sebuah teori berdasarkan fakta dan informasi yang sejauh ini sudah dikumpulkan. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, ini dia pembahasannya. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Monkey D. Garp, ya, dia adalah seorang angkatan laut yang sangat disegani oleh semua orang di dunia per-One Piece-an, baik itu dari kalangan bajak laut maupun angkatan laut itu sendiri. Di saat rekannya Sengoku memutuskan pensiun dari angkatan laut, ia terlihat masih aktif sebagai prajurit dan menjabat sebagai wakil laksamana senior dalam angkatan laut. Dijuluki sebagai pahlawan angkatan laut, Monkey D. Garp sudah meraih banyak prestasi dalam karirnya, termasuk pernah mengalahkan bajak laut paling berbahaya Rox di Sebek pada masa lalu. Sedikit perkenalan, Monkey D. Garp merupakan kakek dari tokoh utama dalam cerita One Piece, yaitu Monkey D. Luffy. Garp terhitung sudah veteran di angkatan laut karena sudah sangat lama mengabdi dalam organisasi pemerintah dunia itu. Usianya sekarang sudah menginjak 78 tahun. Namun, bukan berarti kakek ini lemah atau tidak berdaya. Garp dikenal sebagai sosok yang ceria dan humoris, serta terlihat sangat santai dalam kondisi apapun. Berbeda dengan rekannya, Sengoku yang cenderung serius dan tegas. Dalam masa keemasan Raja Bajak Laut Goldie Roger, Garp bisa dibilang satu-satunya prajurit angkatan laut yang mampu mengimbangi Roger atau hampir selevel dengan Roger. Dan hingga akhir hayatnya, Roger sangat menghormati Garp, bahkan menitipkan anaknya Ace kepada kakek Luffy itu. Melihat ia merupakan rival dari Roger pada masa lalu, jelas Garp bukanlah orang yang sembarangan. Kekuatannya yang dikatakan hampir selevel dengan Roger membuatnya sangat disegani semua orang. Kekuatan Garp pertama kali diperlihatkan ketika dirinya hendak membawa Morgan untuk diadili. Morgan yang tak terima langsung menebas Garp dengan kapaknya. Uniknya, Garp seperti tidak merasakan apa-apa walaupun badannya berdarah dan malah menanyakan ke anak buahnya siapa yang berdarah. Melihat hal tersebut, sepertinya kita sudah bisa menebak seperti apa daya tahan tubuh Garp sendiri. Menurut kami, jika Garp seorang prajurit biasa, mungkin ia bisa pingsan atau mati karena tebasan tersebut. Kami merasa walaupun Garp tidak dalam keadaan siap tempur, tubuhnya mampu bereaksi terhadap serangan apapun yang datang kepadanya. Lalu yang kedua, saat di alur Water 7, di mana ia mengejar kapal Luffy dan kelompoknya yang hendak melarikan diri. Ia dengan santai melemparkan bola meriam yang kecepatannya bahkan melebihi meriam itu sendiri. Sekilas mungkin tak terlalu mencolok, namun kami yakin Oda Sensei sedang memberikan beberapa clue tentang betapa berbahayanya kekuatan Monkey D. Garp. Bayangkan, seorang manusia biasa mampu menembakkan bola meriam dengan kecepatan tinggi dengan kedua tangannya. Pasti hal tersebut sangat susah untuk dilakukan. Bahkan menurut kami, Luffy, Jinbe, Zoro, ataupun Sanji tak mampu melakukannya. Di akhir pengejaran, ia malah melakukan hal yang lebih gila lagi dengan melemparkan bola meriam raksasa hanya dengan tangan kosong. Kakek yang benar-benar gila dengan kekuatan monster tentunya. Nah, selanjutnya di Arc Dressrosa kita diperlihatkan kilas balik antara Garp melawan Don Chinjao. Saat Luffy dan Don Chinjao bertarung dan saling beradu haki, Chinjao terlihat sangat dendam kepada cucu Garp tersebut dikarenakan kekalahan yang ia terima pada masa lalu saat bertarung dengan Garp. Dijelaskan bahwa Don Chinjao yang pada saat itu adalah salah satu bajak laut kuat, memiliki keunikan bertarung yaitu menggunakan kepalanya yang terlihat seperti bor yang tajam. Ia menegaskan bahwa tidak ada yang tidak bisa dihancurkannya dengan kepala bor yang kuat dan dilapisi haki tersebut. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Garp yang hendak menangkap Don Chinjao. Sebelum bertarung, Garp mengatakan kalau ia sudah berlatih dengan menghancurkan 8 gunung hanya untuk menghajar Don Chinjao. Hal tersebut tentu seperti gurauan. Namun setelah melihat bagaimana kekuatan dari tinju Garp yang mampu menghancurkan kepala bor milik Don Chinjao, tentu saja itu bisa jadi pertimbangan kalau benar apa yang dikatakan oleh Garp, bahwa ia telah berlatih dengan menghancurkan beberapa gunung sebelum bertarung dengannya. Nah, yang menarik di sini adalah, lalu bagaimana cara Garp mampu menghancurkan gunung tersebut hanya menggunakan tangan kosong?
Sepertinya klaim tersebut terlalu berlebihan, mengingat mustahil untuk seorang manusia biasa mampu menghancurkan sebuah gunung dengan pukulan. Namun menurut kami, Gap bukanlah manusia biasa. Ia merupakan manusia super kuat yang ditakdirkan memiliki kekuatan fisik yang di atas manusia lain pada umumnya. Kami merasa yakin setelah melihat bagaimana kekuatan fisik dari seorang Big Mom. Ia disebutkan tidak pernah terluka dari kecil karena kekuatan fisiknya tidak masuk akal, kecuali ketika kesehatan mentalnya terganggu. Bahkan, lilin kecil mampu membunuh raksasa Elbaf yang jauh lebih tua darinya seorang diri. Hal itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang biasa, dan pastinya hanya bisa terjadi jika orang tersebut diberkahi kekuatan fisik yang kuat. Jikapun ternyata memang bisa, maka orang tersebut harus benar-benar berlatih seperti Luffy atau Katakuri. Nah, menurut kami, Gap juga diberkahi dengan kekuatan fisik yang hampir serupa. Namun, bukan berarti dia tidak bisa terluka seperti Big Mom. Ia tetap bisa terluka, hanya saja mungkin daya tahan tubuhnya melebihi manusia pada umumnya. Nah, selain itu, kami juga merasa kalau Monkey D. Gap merupakan pengguna Boshu Soku Haki yang sangat kuat. Bisa dikatakan, ia sangat unggul dalam haki yang satu ini. Kami menduga, Gap juga mampu menggunakan Boshu Soku Haki level tinggi, seperti yang ditunjukkan Rayleigh serta kakek Kyogoro. Tentu saja, kebanyakan prajurit angkatan laut mampu menggunakan teknik ini. Namun, Gap jelas berada di level yang berbeda. Ia bisa dikatakan sebagai master haki, sehingga jika benar ia menguasai teknik tersebut, akan terasa masuk akal bahwa Gap mampu menghancurkan sebuah gunung dengan pukulannya. Nah, untuk Kenbun Soku Hakinya sendiri, rasanya Gap juga berada di level yang cukup tinggi. Namun kami yakin, hakinya tidak terlalu hebat seperti Rayleigh ataupun Katakuri. Ia hanya diunggulkan dalam Boshu Soku Haki yang sangat kuat untuk kondisi ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan Hao Soku Haki? Apakah Gap juga mampu menguasainya? Meskipun belum pernah dikonfirmasi, namun menurut kami, ya, Gap mampu menguasai haki raja tersebut. Mengapa demikian? Hao Soku Haki sendiri merupakan bakat alami sejak lahir. Hal tersebut tidak bisa dilatih, hanya orang-orang terpilih saja yang mampu menguasainya. Bahkan disebutkan bahwa hanya ada 1 dari 1 juta orang yang dapat menguasai haki tersebut. Namun, melihat garis keturunan Monkey D yang kita sendiri menyaksikan Monkey D. Luffy mampu menguasai Hao Soku Haki, kami merasa hal tersebut tidak jauh berbeda dengan kakeknya. Nah, ada satu scene di mana saat Luffy mengeluarkan Hao Soku Haki di Marineford, para petinggi angkatan laut yang menyaksikan itu tampak tak terlalu terkejut mengingat Luffy sendiri adalah anak dari Monkey D. Dragon. Nah, dari pernyataan tersebut, sangat besar kemungkinan kalau Dragon juga mampu menguasai Hao Soku Haki. Jika benar Dragon memiliki Hao Soku Haki, maka hal tersebut bisa jadi membuktikan kalau Monkey D. Gap juga mampu menguasai haki penguasa tersebut. Dari sini, kita bisa menyimpulkan kalau sebenarnya ada kemungkinan Hao Soku Haki bisa berasal dari garis keturunan. Nah, sejauh ini kita bisa melihat beberapa kasus seperti Goldie Roger yang menurunkan Hao Soku Haki kepada Ace, lalu ada Big Mom yang menurunkan kemampuan tersebut kepada Charlotte, Katakuri, dan sebagainya. Permasalahannya adalah, mungkin tidak semua garis keturunan juga mampu menguasai haki tersebut. Seperti contohnya, Doflamingo yang mampu membangkitkan Hao Soku Hakinya ketika dirinya benar-benar marah, namun tidak dengan Rocinante. Ia sepertinya tidak memiliki tekad baja seperti Doflamingo. Maka dari itu, Rocinante tidak mampu membangkitkan Hao Soku Haki yang tersimpan dalam garis keturunannya. Jadi, berdasarkan semua hal tersebut, menurut kami ada kemungkinan kalau Monkey D. Gap ternyata memang menguasai Hao Soku Haki. Namun Oda masih belum mengungkapkannya karena mungkin tidak ingin orang menerka-nerka soal kekuatan Monkey D. Dragon yang masih misterius. Toh juga, bagaimana ia bisa disebut sebagai rival terkuat dari Roger jika Gap tidak menguasai haki penguasa tersebut? Masuk akal bukan? Nah, ada hal yang menurut kami cukup menarik antara rivalitas Roger dan Gap, di mana mereka pernah bekerja sama untuk mengalahkan bajak laut paling berbahaya pada saat itu, Rox di Sebek. Lalu, seberapa kuat Rox di Sebek hingga Gap harus meminta bantuan Roger untuk mengalahkannya? Nah, menurut kami ada hal yang cukup mengejutkan, di mana kekuatan Roger sendiri sudah setara dengan Sebek pada masa itu, yang membuat pertarungan mereka bisa saja berimbang. Skenarionya adalah Monkey D. Gap tidak akan mampu mengimbangi Sebek dengan kekuatannya pada saat itu. Sementara Roger yang berada selevel dengan Sebek hanya mampu bertarung seimbang sehingga ia harus dibantu oleh Gap untuk mengalahkan Sebek seorang diri.
Lalu, anggota Sebek yang terdiri dari Whitebird, Lin, Shiki, Kapten John, dan Silver Axe melawan Rayleigh, Copper Gaban, dan anggota Roger lainnya. Menurut kami, Kaido tidak termasuk ke dalam Kapten Divisi, dikarenakan ia hanyalah seorang apprentice atau anak bawang di kelompok Rocks seperti Shanks dan Buggy. Nah, setelah kejadian tersebut, Monkey D. Garp dijuluki sebagai pahlawan angkatan laut, yang menurut kami sepertinya Garp tidak terlalu senang dengan gelar tersebut, dikarenakan ia sudah melihat bahwa Roger lah yang sangat berperan besar atas kekalahan Sebek. Maka dari itu, bisa kita simpulkan, Monkey D. Garp yang dianggap sebagai rival Roger tidaklah benar-benar rival yang saling mengalahkan. Hanya saja mereka saling menghormati sesama orang kuat satu sama lain. Fakta mengejutkan lainnya adalah, jika benar skenario yang kami sebutkan sebelumnya, maka bisa kita katakan level Roger berada sedikit di atas Garp. Jika berdasarkan poin, mungkin Roger 10 dan Garp sendiri 9,8. Lebih tepatnya, Garp sendiri setara dengan Rayleigh dengan poin yang sama. Dan terakhir, Monkey D. Garp adalah orang terkuat di angkatan laut pada masa itu. Level kuatannya mampu mengimbangi Roger namun tidak untuk mengalahkannya. Kuatnya sendiri berasal dari fisik yang luar biasa serta seorang master haki yang berada di level tertinggi. Namun, bagaimanapun, Roger mungkin tetap orang yang terkuat setelah kehancuran bajak laut Rocks di Sebek. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang seberapa kuat Monkey D. Garp, sang pahlawan angkatan laut. Namun perlu diingat, ini hanyalah sebuah teori dan spekulasi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.